Pikir-pikir berapakah usiamu, hitung-hitung berapa banyak amalmu. Jangan pikir terhadap harta bendamu, sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, maka gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah. Hidup di dunia hanyalah sementara, esok atau lusa ajal pastikan tiba. Bila ajal tiba, harta tiada berguna, hanya iman dan takwa bekal di alam baka. Amal baik atau buruk selama hidup di dunia, walaupun sebutir pasir, Allah pasti membalasnya. Pikir-pikir berapakah usiamu, hitung-hitung berapa banyak amalmu. Jangan pikir terhadap harta bendamu, sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, maka gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah. Hidup di dunia hanyalah sementara, esok atau lusa ajal pastikan tiba. Bila ajal tiba, harta tiada berguna, hanya iman dan takwa bekal di alam baka. Amal baik atau buruk selama hidup di dunia, walaupun sebutir pasir, Allah pasti membalasnya. Pikir-pikir berapakah usiamu,
kekasih Allah. Patuhilah perintahnya, jauhilah larangannya. Jika dirimu ingin jadi kekasih Allah, jangan berbuat dosa dan merugikan orang. Baca Al-Quran, baca syahadat, dirikan sholat fardu, kerjakanlah puasamu, serta bayarlah zakatmu. Penuhilah panggilannya, pergi haji ke Baitullah, jadilah insan kekasih Allah.
suatu rahasia. Manusia tak mampu mengetahuinya sekarang ataupun akan datang. Dari hidup sampai maut menjelang, terutama tentang perjodohan. Kedua tentang rezeki di hari depan. Ketiga tentang kematian. Semua itu Tuhan yang menentukan. Tuhan jua yang mentakdirkannya. Rezeki manusia harus mencari-cari, tetapi Tuhan jua yang membagi-bagi. Mati tak seorang pun dapat mengerti. Pasti semuanya akan mengalami. Itu adalah rahasia dari Tuhan. Segalanya akan berjalan. Ada suatu rahasia. Manusia tak mampu mengetahuinya sekarang ataupun akan datang. Dari hidup sampai maut menjelang, terutama tentang perjodohan. Kedua tentang rezeki di hari depan. Ketiga tentang kematian. Semua itu Tuhan yang menentukan. Jodoh manusia boleh mereka-reka, tetapi Tuhan jua yang mentakdirkannya. Rezeki manusia harus mencari-cari, tetapi Tuhan jua yang membagi-bagi. Mati tak seorang pun dapat mengerti. Pasti semuanya akan mengalami. Itu adalah rahasia dari Tuhan. Segalanya akan berjalan. Ada suatu rahasia. Manusia tak mampu mengetahuinya sekarang ataupun akan datang. Dari hidup sampai maut menjelang, Kedua tentang rezeki di hari depan.
surga. Ku sujudkan mukaku menghadapmu ya Allah, serahkan jiwa raga kepadamu ya Allah. Takkan aku berpaling dari sisimu ya Allah, taubat dan tawakal kepadamu ya Allah. Sujudkan mukaku menghadapmu ya Allah, serahkan jiwa raga kepadamu ya Allah. Takkan aku berpaling dari sisimu ya Allah, taubat dan tawakal kepadamu ya Sungguh tiada terhingga nikmat kau limpahkan, dunia seisinya takkan bisa sepadan. Kau ciptakan jasadku, kau hidupkan jiwaku, kau bentuk tubuhku, kau sempurnakan aku. Sujud syukur padamu, ku panjatkan selalu. Jadikanlah diriku hamba yang taat padamu. Ku sujudkan mukaku menghadapmu ya Allah, serahkan jiwa raga kepadamu ya Allah.
selain Allah. Taatilah perintahnya, jauhilah larangannya. Setelah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, ikutilah sunnah-sunnahnya, amalkanlah ajarannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah pintunya surga, itulah kunci pembukanya. Pintunya surga, la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Letakkan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan adalah amanat Allah, dan kelak engkau harus mempertanggungjawabkannya. Sejak kecil dalam pangkuan, bimbinglah anakmu akhlak serta iman, sebagai bekal nanti untuk masa depan. Sejak dini sudah tanamkan benih-benih kasih dan keimanan, insya Allah dewasa jadi anak berguna. Anak amanat Allah dan wajib mendidiknya, ilmu dan akhlak mulia bekal hari depannya. Anak titipan Allah, wajib kau membimbingnya, tuntunlah dan ajarkan meniti jalan ke surga, walau sibuk urusan dunia. Namun luangkan waktumu untuk anakmu, agar benih kasih sayang makin tertanam, kasih dan sayang. Sejak kecil dalam pangkuan, bimbinglah anakmu akhlak serta iman, sebagai bekal nanti untuk masa depan. Sejak dini sudah tanamkan benih-benih kasih
kini sudah tanamkan benih-benih kasih dan keimanan. Insya Allah dewasa jadi anak berguna. Suami adalah imam rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam keluarga. Kau menjadi contoh istri dan anakmu, wajib tanggung jawab dunia hingga akhirat. Jagalah dirimu dan semua keluargamu dari api neraka, dari api neraka.
hati yang ikhlas terhadap rizki Tuhan, semua diterima dengan hati qanaah. Tiada bersifat tamak, apalagi serakah. Bukanlah kekayaan, bukanlah kedudukan yang membuat manusia bahagia sejahtera, tapi hati yang ikhlas terhadap rizki Tuhan, semua diterima dengan hati qanaah. Tiada bersifat tamak, apalagi serakah. Maka dari itulah syukuri nikmat Allah, janganlah kau kufuri terhadap semua rizki. Karena siapa bersyukur bertambahlah nikmatnya, tapi apabila kufur azablah yang diterima. Itulah ajaran Allah tersebut dalam Al-Quran yang harus diterapkan di dalam kehidupan. Bukanlah kekayaan, bukanlah kedudukan yang membuat manusia bahagia sejahtera, tapi hati yang ikhlas terhadap rizki Tuhan, semua diterima dengan hati qanaah. Tiada bersifat tamak, apalagi serakah. Maka dari itulah syukuri nikmat Allah, janganlah